Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menginginkan kita menjadi the winner. Jangan menjadi the loser. Kebanyakan orang siap menerima siang, tapi dia tidak siap menerima datangnya malam. Kita orang ini jarang kemudian berterima kasih kepada Allah ketika dikasih kesusahan, dikasih penyakit, dikasih ujian, dikasih bala, dikasih musibah. Pengennya senang terus. Pengennya happy terus. Pengennya dapat karunia yang berupa kebahagiaan yang ukurannya adalah kacamata manusia. Padahal saudara harus tahu apa sih yang disebut dengan masalah. Apa juga yang disebut dengan karunia. Definisinya bisa terbalik. Saudara lihat Ka'bah. Ka'bah, dia berjalan yang tawaf tidak seperti jarum jam manusia ke kanan. Orang-orang yang melewati Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, melakukan prosesi tawaf, dia melakukan gravitasi terbalik. Begini pemirsa. Ya. Cantik. Dimulai dari rukun Yamani. Dimulai dengan kemudian kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita melakukan prosesi yang terbalik. Apa yang saudara sebut sebagai masalah, apa yang saudara sebut sebagai karunia, barangkali di sisi Allah sesuatu yang kebalikan dari yang saudara semua selama ini pikirkan. Apa yang disebut masalah? Kalau kita bertanya kepada saudara-saudara semua sebelum bicara di Wisata Hati Antv, sebelum kemudian ngaji di Wisata Hati Antv, apa yang disebut masalah? Hutang. Salah satu. Aduh, saya lagi punya masalah, yang hutang saya banyak. Nggak ada yang menyebut bahwa hutang itu adalah karunia. Tadinya tidak pernah sholat subuh, sekarang sholat subuh. Tadinya tidak pernah bangun malam karena ketakutan besok ditagih, lalu dia bangun malam. Tadinya tidak bisa bersama anak-anak karena sibuk dengan urusan kantor, urusan pekerjaan. Lalu sebab hutang, dia bisa nimbang-nimbang anaknya. Dia bisa nimang-nimang anaknya. Dia bisa menceritakan satu kisah kepada anaknya. Orang menganggap masalah ada sesuatu yang sifatnya keburukan buat dia. Padahal tidak pernah ada yang datangnya dari Allah. Itu adalah keburukan. Nggak pernah ada. Ustadz nggak ngalamin sih. Kata siapa? Aneh ngalamin banget. Ngalamin bener. Sampai saya cerita. Tahun 2001-2002 saya nulis buku. Judulnya Cara Gampang Bayar Utang. Ini buku saya tulis sebelum utang saya selesai. Di halaman pertama saya tulis, ya Rob, engkau jadi saksi. Saya menulis buku Cara Gampang Bayar Hutang pada saat utang saya belum selesai. Di sini berisi tesis saya tentang apa saja yang dilakukan dan harus dilakukan oleh semua orang yang punya hutang kalau hutangnya mau lunas. Salah satu di antaranya adalah thanks to Allah, sudah memiliki hutang. Berterima kasih. Orang tidak akan takut dengan kesusahan kalau dia tahu apa yang menjadi pesan Allah. Sekedar mereview kemarin pemirsa, kita kan dalam setiap kesusahan kita harus tangkap message Allah apa? Tuh. Terus sebabnya bagaimana, dan kemudian lakukan perubahan. Pesan Allah apa yang Allah sampaikan ketika saudara sendiri punya hutang? Kita benahin dulu nih di segmen yang kedua ini pemirsa. Betapa yang saudara sebut masalah dan karunia seperti prosesi tawaf. Terbalik, beda. Menurut saudara semua disebut masalah kalau saudara di PHK. No, menurut Allah belum tentu. Menurut saudara semua masalah itu bila mana Anda semua kena penyakit. No, belum tentu. Menurut saudara semua masalah itu adalah ketika sedang bagus-bagusnya karir saudara. Lalu datanglah pemilik menggantikan saudara. Menurut saudara yang jadi masalah itu adalah ketika lagi pegang duit, kemudian duit itu hilang. Yang menjadi masalah buat saudara adalah
Ketika proyek sudah selesai, lalu tagihannya tidak turun. Yang menjadi masalah bahwa saudara selalu bersifat keburukan. Lalu bagaimana yang saudara sebut dengan karunia adalah kebalikannya. Karunia adalah kalau saudara bekerja, naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Ini yang saudara sebut sebagai karunia. Betulkah? Yang saudara sebut sebagai karunia adalah jodoh datang. Betulkah? Yang saudara sebut sebagai karunia adalah saudara punya utang lunas. Betulkah? Yang saudara sebut karunia adalah tatkala saudara ya pengen rumah lo, saudara punya rumah. Pengen mobil lo, saudara punya mobil. Lantas apa yang disebut dengan masalah dan karunia? Tetaplah bersama Yusuf Mansur, insyaallah.